Di sebuah danau, orang-orang tengah menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Di sana ada seorang ayah yang mencoba menghibur anaknya dengan melakukan beberapa atraksi renang di danau itu. Ia pun cukup sukses membuat anaknya tertawa gembira. Namun tak lama setelah itu sang ayah tidak lagi nampak di permukaan, yang kemudian diikuti dengan air danau yang seketika berubah warna menjadi merah darah. Sangat tragis, ternyata pria malang itu telah dimangsa oleh siluman danau. Kemudian datanglah seorang pendeta yang mengaku sebagai pembasmi siluman. Sebut saja Boy. Dengan ritual-ritual yang Boy lakukan, ia berhasil membunuh seekor ikan pari raksasa, di mana ia mengeklaim bahwa makhluk itulah yang selama ini menjadi monster danau. Warga pun dibuat sangat senang karena kini merasa telah aman. Tak lama setelah itu datanglah seorang pemuda bernama Jiang. Jiang mengatakan bahwa ikan pari itu bukanlah siluman danau, sedangkan siluman danau yang asli kini masih berkeliaran bebas di dasar danau. Boy yang merasa diremehkan sebagai pembasmi siluman tak terima dan malah menuduh Jiang yang hanya bocah ingusan tak tahu apa-apa. Kemudian Jiang malah diikat agar tidak banyak bicara. Semua orang yang merasa sekarang keadaan sudah aman melakukan selebrasi dengan berenang-renang ria di danau itu. Tetapi naas karena ucapan Jiang ternyata terbukti. Ada makhluk buas yang mendekat, sayangnya Jiang yang diikat pun tak bisa bertindak dan tak ada orang yang peduli dengan peringatannya. Alhasil korban pun bertambah, sementara sisanya yang sangat ketakutan berusaha kembali ke darat. Namun ternyata darat juga bukan tempat yang aman karena siluman itu bisa menjulurkan lidahnya untuk menarik mangsa. Cara terakhir yang bisa Jiang lakukan adalah menyuruh semua orang agar tidak panik dan tetap di tempatnya. Terbukti hal ini cukup efektif, tetapi kemudian seorang anak mengacaukannya karena ketakutan berlari mencari ibunya. Sang ibu yang tidak bisa menerima kenyataan itu pun frustasi dan menjeburkan dirinya ke danau untuk menantang siluman itu. Disinilah akhirnya siluman itu menampakkan dirinya yang ternyata memiliki wujud yang sangat menyeramkan. Selanjutnya ada seorang bayi yang juga hendak jatuh ke danau. Beruntung Jiang yang telah berhasil terlepas datang menyelamatkannya. Jembatan mereka pun patah yang secara kebetulan memerangkap siluman ikan itu. Bersama Boy, Jiang memanfaatkan kesempatan ini untuk melemparkan ikan itu ke darat. Tetapi karena perbedaan berat yang lumayan jauh, mereka pun kesulitan melakukan hal itu. Para warga yang berusaha membantunya pun juga sia-sia. Kocaknya lalu datang seorang wanita gemuk yang berhasil melontarkan siluman itu ke darat. Siluman yang kehabisan waktu melemah sehingga berubah ke wujud semula yang menyerupai manusia. Warga yang emosi berniat menghakimi siluman itu dengan berbagai senjata. Namun Jiang menghentikannya dan memohon agar diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya ini sebagai pembasmi siluman profesional. Lantas ia pun segera membuat persiapan dengan mengeluarkan senjata andalannya yang ternyata hanya sebuah buku kumpulan lagu anak-anak. Dengan ritual ini harapannya ia bisa memberikan siluman itu pencerahan. Tetapi aksi kocaknya ini tidak menghasilkan apa-apa, justru siluman itu malah emosi dan berbalik menyerangnya. Tiba-tiba datanglah seorang pembasmi siluman wanita bernama Duan yang menghentikan siluman itu, menghajarnya dan menyegelnya di sebuah kantong ajaibnya. Lalu ia menemui Jiang untuk memastikan apakah dia juga benar-benar seorang pembasmi siluman. Jiang berusaha meyakinkannya dengan menunjukkan buku ritualnya yang ia percayai dengan kumpulan lagu anak-anak itu bisa membuat siluman menjadi baik. Jiang yang merasa sedih dan kecewa pergi menemui gurunya untuk menceritakan kegagalannya hari ini. Sang guru lalu menjelaskan bahwa siluman sungai yang baru saja ia hadapi dulunya adalah seorang manusia yang baik. Pada suatu hari ia menyelamatkan seorang anak di sungai, tetapi warga salah sangka dengan mengiranya adalah seorang penculik. Lantas mereka pun membunuhnya dan membuang jasadnya ke sungai sebagai makanan ikan. Tumbuh kebencian yang sangat besar di dalam jiwanya sehingga ia berubah menjadi siluman untuk menuntut balas. Di sini Jiang mulai ragu dengan kemanjuran buku lagu anak yang diajarkan oleh gurunya itu. Bukankah lebih efektif jika ia membasmi siluman itu seperti pembasmi siluman yang lain? Sang guru lalu menjawabnya bahwa membunuh bukanlah cara yang baik. Menghilangkan sifat jahat dan memelihara kebaikan adalah cara terbaik yang bisa dilakukan. Lalu ia juga kembali menyemangati Jiang yang terlihat telah frustasi.
Di tempat lain, dua orang remaja datang ke sebuah restoran di tengah hutan. Di sana mereka disambut ramah oleh pelayan yang menunjukkan menu makanan, yaitu puluhan daging babi panggang. Sebagai langkah akhir, si pelayan mempertemukan mereka dengan bosnya, seorang pria glowing yang mempesona. Sampai pria itu membuka mulutnya yang ternyata sangat mengerikan. Mencoba melarikan diri, di sana mereka baru sadar kalau ternyata puluhan babi panggang itu perutnya berisi jasad manusia. Beberapa lama setelahnya, Jiang juga mendatangi restoran itu. Di dalam, ia melihat para pengunjung lain yang sangat menikmati makanannya. Namun bagaimanapun juga ia ini adalah seorang pembasmi siluman. Dengan mata batinnya, ia dapat melihat mayat-mayat yang berserakan di tempat itu. Ketika ditunjukkan menu babi panggang, dengan jelas ia melihat perut-perut babi itu dipenuhi oleh daging manusia. Kemudian Jiang memberitahu pelayan itu kalau dia ini adalah pembasmi siluman. Sampai pada akhirnya Jiang mengakhiri sandiwara itu dengan memukulnya. Tetapi nyatanya ia belum cukup kuat untuk bisa mengalahkannya. Beruntung Duang, si pembasmi siluman wanita sebelumnya datang untuk mengambil alih pertarungan. Dengan mudah ia dapat menghajar siluman-siluman itu dengan sangat brutal. Meskipun kalah jumlah, ia jauh lebih unggul dengan menggunakan gelang-gelangnya sebagai senjata untuk menghancurkan para siluman itu. Ternyata siluman-siluman itu hanyalah pemanasan. Sekarang tibalah akhirnya ia berhadapan dengan sang bos yang mampu mengimbanginya. Beberapa kali terkena serangan membuat siluman itu menampakkan wujud aslinya yang ternyata adalah jelmaan dari siluman babi hutan. Siluman ini pun tak mau kalah, ia pun mengeluarkan senjata andalannya yang mampu melukai Duan. Begitu ada kesempatan, Duan langsung menyuruh Jiang untuk membantunya dengan mencium siluman babi itu. Awalnya Jiang menolak karena melihat siluman itu memiliki wajah yang sangat mengerikan. Sampai secara tak sengaja ia melakukannya yang membuat siluman babi itu tersedot di dalam dirinya. Duan kemudian menciumnya sehingga siluman ini kini beralih di tubuh Duan. Terakhir ia memasukkan siluman itu ke kantong ajaibnya. Namun sayangnya siluman itu sangat kuat sehingga kantong andalannya itu pun hancur dibuatnya. Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan, mereka pun kabur meninggalkan tempat itu yang runtuh. Tiba di sebuah sungai yang aman, Duan membuka pakaiannya dan menyuruh Jiang menekan luka di dadanya untuk menghentikan pendarahan. Jiang yang memiliki cita-cita menjadi biksu pada awalnya menolaknya. Namun karena ini mendesak, ia pun dengan terpaksa melakukannya. Namun ternyata Duan memiliki perasaan yang lebih kepada Jiang, sehingga kini ia meminta Jiang untuk menciumnya. Tak ingin khilaf, Jiang pun menolak dan segera meninggalkan tempat itu. Besoknya Jiang kembali menemui gurunya. Sang guru menceritakan mengenai kisah dari siluman babi yang dihadapi Jiang. Siluman ini dulu adalah seorang pria baik hati bernama Gong. Tetapi semasa hidupnya, ia diperlakukan diskriminatif karena memiliki wajah yang sangat jelek seperti babi. Meskipun begitu, Gong berhasil menikahi wanita yang amat ia cintai. Sayangnya sang istri malah berselingkuh dengan seorang pria tampan. Dan ketika ia mempergoki istrinya itulah, ia kemudian dibunuh menggunakan garpu tanah bermata 9. Karena kebencian yang sangat besar tumbuh di dalam jiwanya, Gong pun bangkit menjadi siluman dan bersumpah akan membunuh siapapun yang ia temui. Setelah mengetahui hal itu, Jiang meminta gurunya untuk membantu dalam mengalahkan siluman babi yang sangat kuat itu. Tetapi sang guru menolak dengan alasan masih sibuk bekerja. Ia kemudian menyarankan kepada Jiang agar meminta bantuan kepada Sun Wukong, sang kera sakti yang kini dikurung di bawah Gunung 5 Jari selama 500 tahun oleh sang Buddha Agung karena kesalahannya menentang aturan langit. Sebelum pergi, sang guru berpesan supaya Jiang berhati-hati karena Sun Wukong ini sangat sakti dan memiliki banyak akal licik. Tak lupa ia juga memberikan buku lagu anak untuk menghilangkan kebencian di dalam hati Wukong. Singkat cerita, Jiang berangkat dengan melintasi suatu hutan. Tetapi di sana ia malah terperangkap oleh sebuah jebakan. Kemudian datanglah kereta pemilik jebakan itu. Mereka adalah sekelompok orang yang mengaku dari barat yang bertugas membunuh siluman sekaligus membunuh pembasmi siluman. Di dalam kereta itu juga keluar beberapa orang lagi yang menjadi tawanan dari geng ini. Geng ini lalu menginterogasi mereka satu-satu, dan jika ada yang terbukti terdapat pembasmi siluman, maka akan segera mereka eksekusi. Jiang yang ketakutan pun mulai ragu untuk mengakui profesinya. Tetapi kemudian Duan mendekat dan mengatakan kalau mereka ini adalah suami istri yang sedang bertengkar. Jiang mencarinya ke hutan, dan secara tak sengaja ia malah terperangkap. Demi untuk membuktikan hal itu, geng tersebut meminta mereka agar melakukan hubungan suami istri.
Berbeda dari Duan yang sangat bersemangat, Jiang menolak karena ia adalah seorang biksu. Akhirnya karena tak ada pilihan lain, Jiang pun nyaris bersedia. Sampai ia menemukan sebuah fakta kalau ternyata senjata yang tertancap di tangan Duan hanyalah sebuah mainan. Dari sini pun terungkap bahwa ini adalah sandiwara dari Duan yang sangat mencintai Jiang. Secara terang-terangan ia ingin menikahinya, memiliki seorang anak dan hidup bahagia. Namun dengan tegas Jiang menolak karena ia menginginkan cinta yang lebih besar, yaitu cinta dari Sang Buddha Agung. Hal ini membuat Duan patah hati, kemudian memukuli Jiang, bahkan sampai mengurungnya. Hingga mereka dikejutkan oleh kedatangan Gong si siluman babi yang ingin menghabisi mereka. Lalu Duan meminta Jiang agar turun dari kereta karena ia ingin menabrakkan kereta itu ke siluman. Kereta itu pun hancur berkeping-keping. Jiang sangat cemas melihat Duan yang sepertinya terluka parah. Jiang merasa sedih dan seakan menyesali perbuatan ia sebelumnya. Namun lagi-lagi ini adalah sandiwara Duan untuk mengetahui isi hati Jiang yang sebenarnya. Gong yang terpental ternyata tak terluka sedikit pun dan siap melancarkan serangannya lagi. Beruntung datang seorang kesatria tangguh yang memiliki kekuatan hewan buas. Ia berhasil menandingi Gong yang membuat Gong ingin melarikan diri. Nampaknya mereka berdua ini tidak saling menyukai satu sama lain. Datang lagi kesatria pedang yang menyemarakan perselisihan mereka. Meskipun ketiganya adalah pembasmi siluman yang sangat sakti, tetapi mereka memiliki sikap sombong yang hanya mementingkan popularitas semata. Jiang yang merasa muak berniat pergi melanjutkan perjalanan. Kemudian Duan meminta agar diizinkan menemaninya, tetapi dengan tegas Jiang menolak dan malah menyalahkan Duan karena sudah menghambat perjalanannya. Duan yang merasa emosi merobek-robek buku lagu anak milik Jiang dan kemudian memukulinya. Tetapi itu tak mengubah sedikitpun pendiriannya sehingga ia tetap pergi. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang lumayan sulit, tibalah Jiang di Gunung Lima Jari. Ia sangat yakin karena di sana terdapat patung Buddha Agung yang seperti dijelaskan oleh gurunya. Lalu dengan susah payah ia pun memanjat tebing yang curam itu hingga tiba di puncak. Suatu tempat indah yang dipenuhi oleh bunga teratai. Dari sekian banyaknya bunga, hanya satu yang memiliki warna berbeda dan dugaannya tepat bahwa ternyata itu adalah tempat di mana Sun Wukong dikurung. Berbeda dengan apa yang digambarkan gurunya, di sini Wukong bersikap sangat ramah kepada Jiang. Ia mengatakan kalau kebencian di dalam hatinya sudah lama hilang dan hanya menyisakan kebaikan dan keindahan. Lalu dengan senang hati ia ingin membantu Jiang dalam menjinakkan siluman babi. Ia menyuruh Jiang untuk mengambil sebuah jimat di tempat itu yang dikenal sebagai mantra api suci. Dengan benda itu, ia dapat menjinakkan siluman babi. Tetapi ternyata Jiang tidak mudah untuk ditipu. Ia menyadari kalau jimat itu adalah sebuah mantra yang digunakan oleh Sang Buddha untuk menyegel Wukong. Seketika sifat Wukong pun berubah 180 derajat yang memperlihatkan sifat aslinya sebagai siluman yang sangat berbahaya. Tetapi sepertinya Wukong memiliki mental illness. Secara paksa, ia mencoba keluar dari tempat itu yang membuat dirinya terkena siksaan cambuk dari kekuatan Sang Buddha. Jiang lalu menasihatinya, jika Wukong bersedia membantunya untuk menjinakkan siluman babi, maka dengan sendirinya kebaikan akan tumbuh di dalam jiwanya sehingga suatu saat ia bisa keluar dari tempat ini. Awalnya Wukong menolak, tetapi ia berubah pikiran setelah Jiang memberinya sebuah pisang. Wukong lalu menjelaskan bahwa siluman babi ini sangat menyukai pesona wanita yang menari di bawah sinar rembulan. Dengan cara itu, ia bisa memancing siluman babi ke tempat ini. Tetapi masalahnya, di sini tak ada wanita. Sampai Duan datang yang ternyata telah mengikuti Jiang karena merasa khawatir. Ya, meskipun Jiang masih terlihat kurang senang dengan kedatangannya. Tidak punya pilihan lain, Duan yang tidak bisa menari pun diajari beberapa gerakan oleh Wukong. Singkat cerita, di bawah cahaya rembulan Duan menari sembari diiringi musik oleh Jiang. Dari sinilah akhirnya Jiang menyadari bahwa Duan tidak seburuk yang ia pikirkan dan sedikit menyesali perkataan kasarnya sebelumnya. Akhirnya siluman babi itu pun terpancing untuk datang ke tempat itu. Wukong lalu memanggilnya untuk masuk ke dalam lubang dan dengan sihirnya ia berhasil mengubah wujud siluman babi itu menjadi babi kecil yang menggemaskan. Kini dengan mudah Duan pun bisa memasukkan siluman itu ke dalam kantong ajaibnya. Setelah semua itu usai, Duan kembali mengungkapkan perasaannya kepada Jiang. Ia memberikan cincin kepada Jiang sebagai bukti perasaannya. Namun sayangnya Jiang yang masih berharap menjadi biksu bersikeras menolaknya, bahkan sampai berniat menghancurkan jarinya sendiri. Duan yang merasa sangat patah hati akhirnya pun sadar bahwa cintanya memang bertepuk sebelah tangan dan kini ia tidak akan berharap lagi.
Ketika mereka akan berpisah, Wukong mengatakan bahwa sudah lama ia tidak melihat indahnya cahaya rembulan karena terhalang oleh teratai putih. Jiang yang bersimpati mencabut teratai itu, tetapi ternyata itu adalah sebuah segel yang sebenarnya. Alhasil tempat itu pun runtuh dan kini Wukong berhasil terbebas. Ia menampakkan wujud aslinya dan berniat membunuh Jiang. Jiang yang sudah terpojok lalu berdoa kepada Sang Buddha yang membuat Wukong semakin emosi. Ia menyiksanya dengan mencabuti rambut Jiang sehingga membuatnya botak. Tak lama setelah itu datanglah 3 pembasmi siluman yang sebelumnya, yaitu Kesatria Hewan Buas, Kesatria Kaki, dan Kesatria Pedang. Pada awalnya Wukong diremehkan karena perawakannya yang sangat kecil. Mencoba unjuk kebolehan Kesatria Hewan Buas maju terlebih dahulu untuk melancarkan serangannya. Tetapi dengan mudah Wukong dapat mengatasinya dan malah memakan Kesatria itu hidup-hidup. Giliran Kesatria Kaki yang menyerangnya menggunakan injakan telapak kaki raksasa. Pada awalnya ia sangat sombong dan yakin dengan kakinya itu dapat mengalahkan Wukong. Namun karena tubuh Wukong yang terlalu keras, kakinya pun malah berlubang. Terakhir Kesatria Pedang membuka kotaknya yang berisi beberapa pedang kecil. Dengan mantra yang ia rapalkan, pedang itu pun berubah menjadi sangat tajam dan langsung melesat ke arah Wukong. Wukong lalu menangkap pedang itu, namun ia malah ikut terlempar ke udara. Kesatria Pedang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan seluruh pedangnya dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Lagi-lagi Wukong lebih unggul dengan bisa menghindari semua serangan itu. Lalu Kesatria menyatukan seluruh pedangnya untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Meskipun Wukong gagal menangkisnya menggunakan Toya Sakti, tetapi dengan tubuhnya yang sangat keras pedang itu pun malah hancur berkeping-keping. Kemudian Wukong mendekat dan langsung membakar para pembasmi siluman itu hingga hancur menjadi debu. Kini tersisa Jiang sendirian yang akan dihabisi oleh Wukong. Tetapi kemudian Duan datang dan langsung menantang Wukong. Sayangnya apa daya level mereka terpaut terlalu jauh. Duan menerima serangan fatal dari Wukong yang membuatnya harus meregang nyawa. Di saat-saat terakhirnya, Duan mengatakan bahwa ia benar-benar tulus mencintai Jiang. Jiang membalasnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia juga sudah lama jatuh cinta kepada Duan. Terakhir, Jiang mengabulkan keinginan yang selalu diminta oleh Duan, yaitu melakukan sebuah ciuman. Di sampingnya, Jiang melihat buku lagu anak-anak miliknya yang ternyata sudah Duan perbaiki. Jiang lalu membacanya, dan seketika seluruh lukanya pun sembuh, serta ia diselimuti oleh cahaya Sang Buddha. Dengan doa yang ia panjatkan, patung Sang Buddha pun bangkit kembali. Tetapi Wukong yang sangat emosi segera menghancurkan patung itu dengan hanya sekali pukulan. Tidak berhenti sampai di sana, di angkasa Sang Buddha Agung muncul dan menyerang Wukong dengan jurus tapak Budanya. Wukong mencoba menahan sekuat tenaga hingga berubah ke wujud kera raksasanya. Tetapi nampaknya meskipun ia keras sakti sangat mustahil menahan serangan sekuat itu. Tiba-tiba Sin beralih ke sebuah padang rumput yang memperlihatkan Wukong sangat trauma dengan apa yang baru saja ia alami. Kemudian Jiang datang untuk menenangkannya sekaligus mengangkatnya sebagai murid. Serta ia memberikan gelang peninggalan Duan yang ia rubah menjadi sebuah mahkota. Singkat cerita, Guru Jiang memberikan sebuah tugas agar Jiang melakukan perjalanan spiritual untuk mengambil kitab suci di wilayah barat demi membebaskan umat manusia dari penderitaan. Namun karena perjalanan itu sangat berbahaya, dipenuhi rintangan dan hambatan sehingga Jiang harus ditemani oleh 3 muridnya, yaitu siluman ikan, Wukong, dan siluman babi. A few moments later. Di sebuah kota, digelar acara yang sangat meriah untuk membangunkan seorang pria raksasa yang tak lain adalah Biksu Jiang. Biksu Jiang yang terbangun kebingungan kemudian diberitahu oleh salah seorang warga yang mengatakan kalau ini adalah negeri India. Tentu hal ini membuat Biksu Jiang sangat senang karena India adalah wilayah barat tempat di mana kitab suci berada. Kini setelah sekian lama akhirnya ia sampai di tujuan. Di tengah kegirangannya, datanglah sang guru yang memberikan selamat karena Biksu Jiang telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai penghargaan, sang guru memberikan sebuah lingkaran cahaya yang menjadi simbol kalau Biksu Jiang telah menjadi Buddha. Tetapi tiba-tiba lingkaran itu meledak yang membangunkannya di tengah malam. Sayangnya semua itu hanyalah mimpi. Kini Biksu Jiang tengah berada di sebuah karnaval sirkus demi untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang semakin menipis agar bisa kembali melanjutkan perjalanan.
Selain itu, kesehatannya pun juga dalam kondisi yang buruk. Kemudian datang dua orang wanita yang tertarik untuk melihat pertunjukan sirkus di stan Biksu Jang. Dimulailah pertunjukannya yang ternyata dilakukan oleh Gong dan Wuching si siluman ikan. Tetapi alih-alih menghibur, mereka malah membuat bayi wanita itu menangis. Hal ini kemudian membuatnya dikerumuni oleh pengunjung lain. Biksu Jang yang panik meminta kesempatan sekali lagi dan menyuruh Wukong untuk melakukan atraksi topeng monyet. Namun Wukong malah terjatuh yang membuat semua orang kesal dan melemparinya dengan berbagai macam sayuran. Si kepala sirkus yang sangat geram segera mengusir rombongan Biksu Jang. Tetapi kemudian Wukong mulai beraksi dengan menyuruh Wuching memukul kepalanya sampai hancur dan kembali tumbuh dengan sangat cepat. Sontak aksinya itu mendapatkan banyak tepuk tangan dan sambutan yang meriah. Tak lama setelah itu, Gong si siluman babi melihat gadis cantik yang membuatnya lepas kendali dan berbuat tidak sopan. Wukong yang mencoba menghentikannya malah membuat sebuah kereta rusak. Biksu Jang yang merasa tidak enak segera menyuruh Wukong untuk meminta maaf, namun Wukong malah menolaknya. Emosi yang meluap-luap melihat muridnya membangkang membuat Biksu Jang mencela Wukong dengan mengatakan kalau Wukong adalah keras siluman. Tersulutlah amarah Wukong sehingga ia berniat menyerang gurunya. Beruntung Biksu Jang segera menyanyikan lagu anak-anak yang membuat Wukong menari-menari tidak jelas. Hal ini malah membuat Wukong lepas kendali dan melepaskan kekuatan dahsyat yang memporak-porandakan karnaval itu. Dengan ini, Biksu Jang pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, yang kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanan dan film Journey to the West Demon Strike Back pun dimulai. Di tempat lain, terlihat tiga pendeta pembasmi siluman yang dimintai tolong oleh seorang wanita yang mengaku kalau ibunya bertingkah aneh seperti dirasuki siluman. Di sana juga ada dua wanita yang dikatakan sebagai anak dari ibu itu. Tetapi ketika para pembasmi siluman itu mulai beraksi, mengeluarkan cermin yang mampu menunjukkan wujud asli dari siluman, terlihat bahwa tidak ada masalah dengan ibu itu. Begitu pula dengan kedua wanita yang nampaknya seperti manusia biasa. Dan ternyata siluman itu adalah wanita cantik yang mengundang mereka ke tempat itu, seekor siluman laba-laba buas yang langsung menghabisi para pendeta itu. Kembali ke tempat rombongan Biksu Jang, terlihat Biksu Jang yang memberi Wukong hukuman atas perbuatan ia sebelumnya. Sekilas ini mengingatkannya dengan hukuman cambuk dari Sang Buddha sewaktu masih dikurung di Gunung Lima Jari. Kemudian Biksu Jang mengungkapkan kekecewaannya kepada para muridnya yang sangat liar dan sangat sulit untuk diatur. Dengan angkuhnya ia mengatakan bahwa mereka ini hanya menghambat perjalanannya, karena jika Biksu Jang yang berangkat sendiri, ia pasti sudah mendapatkan kitab suci itu. Terlebih lagi ia menguasai jurus tapak Buddha yang sanggup menghancurkan para siluman. Dan dari sinilah tumbuh dendam di hati para muridnya yang semakin muak dengan sikap Biksu Jang yang semena-mena. Keesokan paginya Biksu Jang terbangun dengan kondisi tenggorokan yang kering karena mereka telah kehabisan persediaan air. Lantas ia pun berangkat untuk mencari air yang membawanya ke sebuah rumah mewah di tengah hutan. Begitu mengetuk pintu, ia langsung disambut oleh tuan rumah yang semuanya adalah wanita. Dan dengan ramahnya, mereka mengajak Biksu Jang mampir untuk makan-makan. Biksu Jang yang merasa sangat senang memanggil para muridnya untuk ikut bergabung. Sesampainya di dalam, wanita ini menjamu mereka dengan sangat ramah. Bahkan ia memberi Biksu Jang minuman yang membuat tubuhnya segar kembali. Namun Wukong yang sudah curiga sejak awal, dengan mata saktinya, dengan jelas Wukong dapat melihat kalau mereka ini adalah jelmaan dari siluman laba-laba. Begitu juga dengan siluman laba-laba itu yang mengetahui kalau murid-murid Biksu Jang ini juga merupakan siluman. Di tengah obrolan Biksu Jang, Wukong mendekat dan meminta agar wanita itu memukul wajahnya. Tetapi tiba-tiba Wuching menghampirinya dan langsung menghantam kepala Wukong dengan sangat keras. Biksu Jang yang merasa para muridnya ini tidak sopan menyuruh mereka untuk segera keluar. Tetapi, belum lama setelah kepergian Wukong, siluman laba-laba itu pun mulai beraksi dan hendak memangsa Biksu Jang. Beruntung setelah mendengar teriakan minta tolong, Wukong pun segera datang dan dengan mudahnya menghajar para siluman itu. Sayangnya Wuching yang juga terlibat dalam pertarungan itu terkena serangan racun yang membuatnya lemas tak berdaya. Wukong yang penasaran segera menghancurkan tempat itu yang membawanya ke sarang siluman ini. Di sana mereka melihat siluman laba-laba kecil, tetapi Biksu Jang melarang Wukong membunuhnya dan mengatakan kalau sekarang adalah gilirannya. Hingga laba-laba kecil itu membawanya ke ratu siluman yang langsung membuat nyalinya Biksu Jang menjadi ciut. Sekali lagi Wukong pun melancarkan serangannya dan berhasil menarik leher siluman itu.
Sedangkan Biksu Jang yang masih tak ingin kalah melarang Wukong untuk membunuhnya karena ia ingin menyelesaikan ini dengan lagu anak-anak miliknya. Akan tetapi sebelum sempat mulai bernyanyi, Wukong langsung menghantam siluman itu hingga hancur. Di malam harinya, Wukong bersama dua rekannya merencanakan pembunuhan Biksu Jang karena kesal selalu diperlakukan seenaknya. Tetapi Wukong menyatakan keraguannya mengingat sang guru memiliki jurus tapak Buddha yang sangat kuat. Tiba-tiba, dari belakang Wukong dikejutkan oleh kedatangan Biksu Jang. Namun Biksu Jang mengaku tidak mendengar apapun dan segera pergi meninggalkan mereka. Ia lalu menyendiri di sebuah tebing. Ia curhat kepada sang Buddha bahwa ia ketakutan dengan sifat para muridnya yang sangat liar. Ia kemudian juga memohon agar diberi kekuatan untuk menggunakan jurus tapak Buddha karena sebenarnya Biksu Jang sama sekali tidak menguasai jurus itu. Sialnya percakapan ini didengar oleh Gong. Biksu Jang yang panik segera mendekatinya dan mengatakan kalau diam adalah emas. Singkat cerita, saat ia kembali, ternyata di jalan ia sudah dicegat oleh Wukong yang berniat menyerangnya dengan hasrat ingin membunuh. Tentu saja Wukong sudah mengetahui kalau Biksu Jang tidak menguasai jurus tapak Buddha dari Gong. Untunglah Biksu Jang masih memiliki lagu pamungkas yang membuat tubuh Wukong menari dengan sendirinya. Tetapi setelah cukup lama ia pun berhenti karena kelelahan. Tak menyia-nyiakan kesempatan ini, Wukong yang sudah naik pitam berniat langsung menghabisinya. Biksu Jang yang berlari ketakutan sampai nyaris terjatuh ke dalam dasar jurang. Ia lalu melambaikan tangannya dan seketika muncul silauan cahaya dari langit yang membuat Wukong beranggapan kalau itu adalah jurus tapak Buddhanya. Sontak nyali Wukong pun langsung ciut dan mengatakan kalau ia cuma main-main. Pagi harinya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meski Wuching masih kembali ke wujud semulanya karena terkena racun dari pertarungan dengan siluman laba-laba sebelumnya. Singkat cerita, tibalah mereka di sebuah kerajaan bercorak India. Di sana mereka bertemu dengan Rara yang menyambut ramah mereka dan mempersilahkan masuk istana untuk menemui kaisar. Kebetulan hari ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun dari kaisar yang digelar sangat meriah. Akan tetapi kaisar ini memiliki sikap yang kurang baik karena bertingkah seperti anak kecil. Ia tahu kalau Biksu Jang adalah orang yang bisa membasmi siluman. Jadi di hari bahagianya ini, ia ingin Biksu Jang menampilkannya. Meski sempat menolak dengan mengatakan kalau keahlian membasmi siluman bukanlah pertunjukan, namun ia kembali mempertimbangkannya setelah melihat Algojo yang siap memenggal kepalanya karena berani menolak permintaan kaisar. Lalu Biksu Jang meminta waktu untuk melakukan persiapan, berdiskusilah ia dengan Wukong. Wukong lalu mengusulkan agar Biksu Jang menggunakan mantra peniru gerakan. Biksu Jang kembali dan ia mulai menunjukkan gerakan akrobatiknya yang sebenarnya dikendalikan oleh Wukong. Di sini karena Wukong memiliki dendam pribadi, ia malah mengerjainya dengan gerakan tari penggoda. Terakhir ia menggambar Gong yang membuat Biksu Tong juga menampar kaisar. Masih beruntung mereka hanya diusir dan tidak dieksekusi. Di luar, Biksu Jang sangat marah kepada Wukong karena telah mempermainkannya. Tetapi dengan mata yang tajam, Wukong malah mengatakan bahwa begitulah rasanya dipermalukan di depan umum yang selama ini ia alami. Ia juga mempertegas bahwa ia lebih baik mati daripada harus selamanya tunduk di bawah perintah Biksu Jang. Serta ia berpesan bahwa perlakukanlah orang lain selayaknya Biksu Jang ingin diperlakukan. Setelah mendengar semua itu, Biksu Jang pun mulai sadar dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada Wukong. Singkatnya, Wukong memberinya maaf dan mereka pun berpelukan. Setelah itu, Biksu Jang mengajaknya kembali ke istana untuk memperbaiki reputasinya. Tetapi sesampainya di sana, Wukong malah bertindak tidak sopan dan memukul kaisar itu. Betapa mengejutkan karena kaisar itu ternyata bisa menyemburkan api dari mulutnya. Dari sini pun akhirnya terungkap bahwa sebenarnya Wukong juga sudah tahu bahwa kaisar ini adalah jelmaan dari siluman api. Terjadilah pertarungan dahsyat di antara mereka. Wukong jelas lebih unggul dengan menangkis semua serangan dan mampu menyerang balik. Sampai pertarungan itu pun menyeret mereka keluar dari istana yang membuat siluman api lebih leluasa untuk menyemburkan api dengan daya hancur yang lebih besar. Nyatanya serangan itu cukup kuat untuk memukul mundur Wukong sampai masuk ke dalam bawah istana. Seakan tak ingin main-main lagi, Wukong pun langsung berubah ke mode silumannya lengkap dengan skin legendnya.
Dengan itu ia mampu menghalau kobaran api yang sangat dahsyat, kemudian menggunakan mata apinya sebagai serangan telak melontarkan siluman itu. Sebagai finishing, Wuching menyemburkan jutsunya yang dapat membekukan siluman itu. Sebelum Wukong sempat melakukan fatality, Biksu Jiang pun datang dan langsung memasukkan siluman itu ke kantongnya seperti dulu. Hikmah di balik kekacauan ini ternyata terungkap bahwa selama ini kaisar asli disekap di bawah tanah istana. Karena jasa Biksu Jiang, kaisar menghadiahkannya 3.000 selir yang bisa ia pilih. Pada awalnya Biksu Jiang teguh dengan pendiriannya untuk meninggalkan kesenangan duniawi. Sampai akhirnya muncul salah satu selir bernama Feli yang mengingatkannya dengan Duan, sang kekasih lama yang lumayan sempat menggoyahkan imannya. Ditambah lagi tarian yang dilakukan oleh Feli benar-benar mirip dengan Duan. Namun mengingat perjalanan yang masih sangat panjang, Biksu Jiang pun tegas untuk menolak dan segera berpamitan untuk melanjutkan misinya. Di malam harinya, rombongan Biksu Jiang benar-benar sudah meninggalkan kerajaan. Tetapi Biksu Jiang yang menyendiri terus terngiang-ngiang wajah Feli yang benar-benar mirip dengan cinta lamanya. Hal ini kemudian membuatnya kembali dilema. Sampai pagi harinya Biksu Jiang berlari kembali ke istana untuk mengatakan kalau ia sudah berubah pikiran dan meminta Feli agar ikut dalam rombongannya. Singkat cerita, kini terdapat seorang wanita dalam misi ke barat. Di sepanjang perjalanan, Feli dan Biksu Jiang benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih yang membuat para muridnya merasa menjadi obat nyamuk. Memasuki sebuah hutan, Wukong mengajak gurunya untuk bicara empat mata. Lalu ia mengungkapkan bahwa sebenarnya Feli adalah jelmaan dari siluman. Jelas hal ini membuat Biksu Jiang sangat terkejut dan tak percaya dengan apa yang diucapkan Wukong. Setelah kembali, Wukong berusaha membuktikannya dengan menyuruh Feli bercermin di cermin ajaibnya yang mampu memperlihatkan wujud asli dari semua siluman. Sayangnya cermin itu tak bereaksi apa-apa dengan wajah Feli. Bahkan Wukong sampai mengambil sampel darahnya untuk melakukan tes yang lebih mendalam, tetapi hasilnya tetap sama saja. Merasa masih tidak puas, Wukong pun meminta agar Feli menunjukkan keluarganya. Karena ia yakin bahwa setiap siluman tidak memiliki keluarga. Singkat cerita, tibalah mereka di desa Feli. Di sana ada keluarga dan kerabatnya yang Wukong katakan juga komplotan dari siluman. Meskipun lagi-lagi Wukong tidak bisa membuktikan ucapannya. Kemudian Wukong malah mengamuk dengan menyerang kedua orang tua Feli. Tetapi Biksu Jiang melindungi mereka dan menentang Wukong yang menurutnya bicara sembarangan. Wukong yang tetap bersikeras selalu mengatakan bahwa ia hanya ingin melindungi gurunya dari ancaman siluman yang lambat laun akan mencelakainya. Namun Biksu Jiang yang emosi malah mengungkit masa lalu di mana Wukong adalah siluman jahat yang telah membunuh Duan, yaitu orang yang sangat ia kasihi. Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ia tak pernah sudi melakukan perjalanan bersama siluman pembunuh seperti Wukong. Mendengar itu jelas membuat Wukong sakit hati, sampai kesabarannya pun habis dan menyatakan kalau cukup sampai di sini ikatan guru dan murid antara mereka. Ia tak sudi lagi hidup di bawah bimbingan dari Biksu Jiang dan dengan penuh amarah ia meninggalkan tempat itu. Pendek cerita, Biksu Jiang terlihat merenung di pinggir tebing. Feli lalu menghampirinya dan menanyakan mengenai siapakah Duan yang ia bicarakan sebelumnya. Lalu Biksu Jiang pun menjelaskan bahwa Duan adalah kekasih lamanya yang telah dibunuh oleh Wukong. Setelah mendengar itu, Feli mengungkapkan perasaannya bahwa selayaknya Duan, ia juga memiliki perasaan kepada Biksu Jiang. Ia ingin menikahinya dan hidup bahagia. Jelas hal ini semakin menguatkan bayangan Duan di dalam diri Feli. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Gong dan Wuching yang melaporkan bahwa Wukong telah kembali dan mengamuk di tengah desa. Benar saja, dengan buasnya Wukong membuat kekacauan dan membunuh orang-orang di desa itu. Saat Biksu Jiang datang, desa itu pun sudah hancur berantakan dan terlihat keluarga Feli yang sudah tewas. Seperti makhluk berdarah dingin, Wukong mengatakan bahwa mereka pantas mendapatkan semua itu karena mereka adalah jelmaan dari siluman. Kini semuanya akan berakhir setelah ia membunuh Feli. Sementara Biksu Jiang yang masih berusaha keras melindungi Feli menerima amukan dari Wukong. Lalu Feli yang merasa kasihan memohon agar Wukong melepaskannya. Hingga saat Wukong berniat untuk membunuh Biksu Jiang, Feli pun mengakui semuanya. Bahwa ia adalah jelmaan dari siluman tengkorak dan dengan sihirnya ia telah mengubah tempat ini menjadi pemukiman untuk mengelabui Biksu Jiang. Di masa lalu, Feli adalah seorang manusia yang menjalin kasih dengan seorang pria. Pada suatu hari, ia bersama kekasihnya jalan-jalan di sebuah gunung dan bertemu dengan perampok. Dengan sangat kejam, para perampok itu membunuh Feli.
Jiwa Feli yang dipenuhi dendam dan kesedihan pun menjelma menjadi siluman tengkorak. Kini Feli meminta maaf kepada Biksu Jang karena telah menipunya. Tetapi kemudian Wukong malah berubah ke wujud raksasanya dan menelan Biksu Jang hidup-hidup. Lalu Wukong menaiki sebuah tebing dan di sana ia bertemu dengan Rara dan si siluman api. Ternyata ini semua adalah rencana Rara, di mana ia menyuruh Feli untuk mendekati Biksu Jang dan memecah belah hubungan Wukong dan Biksu Jang. Dari sini juga terungkap bahwa Rara sebenarnya adalah jelmaan dari siluman burung berbulu emas yang berambisi ingin menjadikan Wukong sebagai hewan peliharaannya. Plot twist kembali terjadi ketika Wukong memuntahkan Biksu Jang yang ternyata masih hidup. Sebenarnya ini juga merupakan siasatnya dengan Wukong karena sejak awal sudah curiga dengan Rara. Ia sengaja berpura-pura berselisih agar Rara menunjukkan identitas aslinya. Terjadilah pertempuran antara mereka. Siluman api yang maju untuk melancarkan serangannya, tetapi dengan mudahnya Wuching menjebaknya hingga membeku dan kemudian difataliti oleh ekor Wukong. Rara yang masih tak terima melakukan Kochiyose dengan memanggil Buddha air yang menyerang Wukong menggunakan gelombang tsunami yang sangat dahsyat. Beruntung dengan awan kintonya, Wukong dapat menghindari serangan itu. Tetapi di luar dugaan, meskipun tubuhnya sangat besar, Buddha air ini juga memiliki attack speed yang sangat tinggi. Belum cukup dengan hal itu, muncul lagi Buddha petir dan Buddha api yang melakukan serangan kombinasi, membuat Wukong cukup kesulitan. Toya saktinya pun jatuh ke dasar laut bersama Biksu Jang, seolah ia tak bisa lagi melakukan perlawanan. Hingga di detik-detik terakhir, muncul tangan sang Buddha Agung yang menghancurkan ketiga Buddha elemen itu. Ternyata kemunculan Buddha Agung berasal dari doa Biksu Jang yang tengah bersemedi di ujung toya sakti milik Wukong. Tak lama setelah itu dari langit muncul cahaya cinta yang perlahan menyilaukan yang tak lain adalah kedatangan dari sang Buddha Agung. Beliau menyatakan akan menghukum Rara atas semua kesalahannya yang telah menghambat perjalanan Biksu Jang. Sementara itu, Feli yang sempat terkena serangan fatal kini sekarat di pelukan Biksu Jang yang menemaninya hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah insiden itu, hubungan antara Biksu Jang dengan para muridnya pun semakin membaik. Dan singkat cerita mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tamat.